Di saat malam tiba, di mansion tempat wakil penguasa Wan Baolo, Zhu Zizhen berada. Beberapa ketua Wan Baolo tingkat tinggi tampak gugup. Wakil penguasa, sekarang tanah suci garis darah dan pavilion pil telah jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Saya mendengar bahwa juga bersiap untuk menyelidiki secara diam-diam. Apakah ada mata-mata dari istana berkabut? Ucap Kaisar Tianan khawatir dan cemas. Sekarang saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi permaisuri juga memahami kesulitan kita dan hanya meminta kita untuk menangkap beberapa anak nakal dari Pavilion City. Selama kita menahan anak-anak nakal itu adalah pencapaian yang luar biasa. Tetapi sekarang beberapa anak nakal itu tinggal di lembah Wudi Pedang Gila dan dilindungi oleh Tuan Wudi Merah, Suambing Wudi, dan Tyrant Wudi. Dengan kekuatan kita, aku khawatir jika kita tidak sanggup. Dengan kekuatan kita, aku khawatir kita tidak akan sanggup. Ucap Kaisar Tiananhu berkata. Ketua yang lainnya juga berkata, Nyonya Permaisuri telah mengatakan bahwa seseorang akan datang untuk membantu. Tetapi pihak lain masih belum muncul hingga saat ini. Itu ternyata adalah Wolongseng, ketua di Wan Baolo. Wolongseng ini adalah ketua Taisang tertua di Wan Baolo. Dia memiliki status yang sangat tinggi di Wan Baolo. Meskipun Zhu Zizhen adalah wakil penguasa Wan Baolo, dia bertanggung jawab atas banyak urusan di Wan Bao. Saat itu, Wolongseng dan So Yuancheng dari Wan Baolo merebutkan posisi tuan rumah dan akhirnya gagal. Sejak itu, dia jarang muncul. Zhu Zizhen dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Wolongseng ini ternyata juga orang dari permaisuri Sangguan Sier. Permaisuri juga mengirim orang yang kuat lainnya. Dan seharusnya dia sudah tiba sekarang, ucap Wolongseng. Aku sudah lama tiba. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di aula. Dan kemudian beberapa setan asing mendarat di aula. Saya tidak akan berbicara omong kosong. Kursi ini bernama Cimondo. Saya adalah pemimpin operasi ini. Anda hanya perlu membawa saya ke lokasi lembah pedang, kata kaisar wanita. Murid-murid itu harus ditangkap hidup-hidup, ucap pemimpin iblis alien berkata dengan sungguh-sungguh. Wolongseng berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah ini terlalu terburu-buru jika malam ini kita harus mengeksekusi? Lomba pedang ada di pegunungan Wan Bao. Setelah pertempuran itu dimulai, pasti akan membuat orang-orang kuat di Wan Bao curiga. Wolongseng secara alami juga tahu kekuatan sebenarnya dari Wan Baolo, dan dia cukup khawatir. Beberapa orang berangkat satu demi satu, menyelinap ke malam yang gelap dan dengan cepat menuju ke lembah pedang. Lembah pedang tidak jauh dari markas Wan Baolo di pegunungan Wan Bao. Lembah pedang tidak terlalu jauh dari markas Wan Baolo di pegunungan Wan Bao. Ini adalah lembah yang sangat biasa, dengan hanya beberapa gubuk jerami dan fasilitas yang sangat sederhana. Tetapi, karena Kaisar Wudi dari Pedang Gila tinggal di pengasingan ini, lembah pedang juga menjadi tempat terkenal dalam seni bela diri. Kimondo sangat cepat. Hanya dalam 2 jam, mereka telah tiba di luar lembah pedang. Asap dupa jiwa ajaib yang terlihat menembus ke dalam lembah dan sesegerat seluruh lembah menjadi sunyi. Dan bahkan suara serangga ikut menghilang. Seluruh lembah tampaknya jatuh ke dalam keheningan yang sunyi. Di dekat gubuk lembah tidak ada gerakan sama sekali. Ini mengejutkan Zhu Zizhen. Tanpa diduga, mereka dapat memasuki lembah dengan mudah. Sekarang kalian pergi dan bunuh Kaisar Pedang. Aku akan mencari orang-orang itu. Cepatlah. Setelah membunuh orang-orang ini, kita masih harus pergi ke markas Wan Baolo.
kata Cimondo dengan dingin. Adapun para jenius dari pavilion candi, saya mendengar bahwa orang-orang ini telah memasuki warisan Gondor kuno dan memperoleh benih parasit dari Chaos Dimanes. Sekelompok orang yang cepat datang ke gubuk jerami, merasa bahwa Kaisar Pedang Gila dan yang lainnya telah pingsan di gubuk jerami tanpa suara. Pedang itu menembus ke arah pedang di gubuk jerami. Tiba-tiba sebuah ledakan memblokir pisau pedang Jujisen. Dan niat pedang yang mengerikan melonjak. Jujisen langsung tergoncang. Apa? Kaisar Jujisen? Oh, salah. Apa? Kaisar Pedang? Sejak kapan kamu? Teriak Jujisen tampak terkejut. Dan pada saat yang sama, Kaisar Tiananwu juga turut hadir. Jujisen dan yang lainnya terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Asap dupa jiwa iblis dari ras iblis alien tidak berfungsi. Jujisen, kamu memang pengkhianat Wan Balouku. Sebagai wakil Wan Balou yang bermartabat, tidakkah kamu malu mengkhianati Wan Balou dan berlindung di Istana Berkabut? Ucap Kaisar Pedang berkata dengan dingin. Dan kamu, Wolongseng, penatua tertinggi, saya tidak berpikir bahwa Anda juga ikut anggota Istana Berkabut. Sebagai penatua tertinggi, Anda memiliki segalanya di Wanbao. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Anda berkolusi dengan ras iblis alien, lalu mengkhianati Wan Balou dan mengkhianati semua manusia. Anda memang layak mati. Bayangan pedang perang yang perkasa bergegas langsung ke langit, menerangi malam yang gelap. Di sisi lain, setelah Cimondo membuka gubuk jerami, dia menemukan bahwa gubuk jerami itu kosong. Tidak, kita telah masuk ke dalam jebakan. Hati Wolongseng tenggelam. Dia segera bereaksi. Hanya mengandalkan kalian? Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Sekarang, di mana anak laki-laki pavilion candi itu? Sosok Cimondo berkedip. Dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam muncul di depan Kaisar Pedang. Sihir tak berujung meledak, berubah menjadi langit gelap, menutupi lembah. Domain ras iblis alien jauh lebih menakutkan daripada domain Kaisar Wu manusia. Karena domain ras iblis alien datang dengan serangan jiwa dan sampai batas tertentu memang lebih kuat daripada Kaisar Wu manusia. Melihat bahwa Kaisar Pedang akan mati di tangan Mondo, tiba-tiba sebuah suara mencibir datang dari langit. Dasar iblis alien, beraninya sombong hanya mengandalkan bidang yang rusak. Pemuda ini bahkan dapat dengan mudah merobeknya. Suara ini menyebabkan Jujisen dan yang lainnya gemetar hebat. Di atas langit yang tak berujung, sebuah bayangan telapak tangan besar muncul, seolah-olah para dewa mengulurkan telapak tangannya dan menekan ke bawah. Seperti Dewa Guntur yang mendominasi dan agung, langsung merobek celana gelap Kimondo. Kimondo tidak punya banyak waktu untuk bereaksi. Dia sudah terpana oleh bayangan telapak tangan itu. Jujisen dan yang lainnya memuntahkan darah dengan panik. Organ internal mereka hampir meledak dan mereka menatap langit dengan ngeri. Di atas langit, sekelompok orang muncul dan pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan mata dingin dan mulut yang menyeringai. Di sebelah kirinya ada seorang lelaki tua dengan mata sedalam lautan, mengenakan jubah alkemis, memegang harta ruang kristal, menatap dingin ke bawah. Dan di sebelah kanannya ada seorang lelaki tua mengenakan jubah umum melihat ke bawah. Melihat lelaki tua ini, Wolongseng dan Jujisen terkejut dan kehilangan suara. Tuanku, pengunjung itu adalah pemilik Wan Balou saat ini. So Yuancheng. Di belakang So Yuancheng ada tetua top di Wan Balou dengan mata dingin dan aura pembunuh. Wolongseng, Jujisen, aku tidak mengira kalian berdua telah mengkhianati Wan Balouku. Mata So Yuancheng dingin dan ekspresinya sangat kecewa dan marah. Wolongseng dan Jujisen memiliki perasaan yang luar biasa di benak mereka.
dan kemudian menatap pemuda di sebelahnya dengan takjub. Apakah Anda penguasa kota guntur langit Qinchen? Dan penguasa pavilion pil Mo Yuanbai? Kamu cukup pintar, jawab Qinchen tersenyum tipis. Tidak mungkin. Bukankah kamu ada di pavilion pil? Bagaimana bisa kamu kesini dengan begitu cepat? Qinchen berkata, bahkan orang asing dari istana berkabut bisa datang ke sini. Kenapa saya tidak bisa melakukannya? Wolongseng masih sulit percaya. Qinchen telah lama mengantisipasi bahwa Wang Qiming dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Jadi, dia bergegas ke pegunungan Wanbao sesegera setelah dia menyelesaikan masalah kota pil. Jika dia sendirian, dia secara alami tidak akan dapat mencapai pegunungan Wanbao dalam sesingkat waktu itu. Bahkan jika dia mengendalikan aturan luar angkasa. Akan tetapi, dengan bantuan kristal surga dan dunia milik Mo Yuanbai, mereka akhirnya bisa mencapai gunung Wanbao tepat waktu. Tuan Shou Yuancheng, apakah kamu yakin sekarang? Ucap Qinchen tersenyum dan menatap penguasa Wanbao. Lo Shou Yuancheng. Terima kasih kepada Tuan Qin kali ini. Jika bukan karena Tuan, orang tua ini akan tetap berada dalam kegelapan. Saya tidak dapat berpikir bahwa menara Wanbao telah disusupi hingga ke titik ini oleh istana berkabut. Ucap Shou Yuancheng menatap Wolongseng, Jijisen dan yang lainnya dan berkata, kalian menyerahkan diri atau lelaki tua ini harus melakukannya sendiri. Ayo kabur! Teriak Wolongseng dan yang lainnya tidak memiliki keberanian untuk tetap tinggal. Pada saat ini, mereka naik ke langit satu persatu dan hendak melarikan diri dari sini. Shou Yuancheng berteriak dengan marah. Dan segera para master Wanbao yang tak terhitung jumlahnya dikirim satu demi satu. Dan orang-orang kuat ini dengan cepat membentuk formasi besar yang mengelilingi lembah. Di sisi lain, Simondo ini sangat kuat. Ditambah dengan beberapa master ras iblis alien lainnya, mereka benar-benar mengguncang formasi besar Wanbao. Iblis alien ini memiliki kekuatan yang sangat aneh. Gumam Shou Yuancheng mengerutkan keningnya. Kekuatan iblis alien sangat berbeda dari esensi sejati seniman bela diri dari benua Tianhu, membuat praktisi Wanbao terasa agak sulit. Jika ini terus berlanjut, mereka khawatir itu akan menjadi masalah besar. Shou Yuancheng dan Simondo bertarung sesama. Kemuliaan ilahi yang tak ada habisnya mekar, dan kedua pria itu bertarung dengan liar. Dan mereka terlihat seimbang. Biarkan aku membantunya. Melihat bahwa Shou Yuancheng tidak dapat menangkap Simondo dalam waktu singkat, Mo Yuanbai merasa tangannya gatal. Dia langsung masuk ke kelompok pertempuran dan menyerang Simondo dengan pukulan. Wajah Mo Yuanbai tenang. Tinjunya berubah menjadi gunung besar. Simondo mendengus dingin. Tubuhnya berubah menjadi cahaya ajaib dan menyerang. Tetapi ketika mengenai tinju Mo Yuanbai, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia terlempar ke udara oleh pukulan itu dan energi iblis di tubuhnya melonjak seolah-olah akan pecah kapan saja. Pada saat ini, Mo Yuanbai seperti dewa, berdiri tinggi di atas udara. Apakah kamu manusia semi suci? Simondo menatap Mo Yuanbai dengan marah. Dengan napas dingin es berkilau di matanya. Shou Yuancheng menarik napas. Mungkinkah Mo Yuanbai sudah memasuki kondisi itu? Tidak hanya Shou Yuancheng, tetapi juga wajah-wajah ketua Wanbao lainnya. Termasuk Kaisar Pedang, menunjukkan ekspresi keheranan dan penuh kejutan. Mo Yuanbai mengerutkan kening. Jika Kaisar Wudi biasa terkena pukulannya sendiri, dia akan terluka parah dan muntah darah. Tetapi tidak untuk kimono ini. Cahaya ajaib yang melonjak di tubuhnya benar-benar dapat memblokir serangan itu. Lihat api liang kursi ini, ucap Mo Yuanbai mendengus dingin. Semburan api tiba-tiba muncul di tubuhnya. Api ini langsung menerangi malam seperti siang hari. Dan semburan api berputar di seluruh tubuh Mo Yuanbai, berubah menjadi 99 yang mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Api ini dengan cepat mengalir ke Kimondo, mengelilinginya, dan api yang kuat
mulai dengan panik memperbaiki aura iblis alien. Meskipun energi iblis Kimondo sangat menakutkan, dia masih tidak bisa menahan serangan api liang. Dan energi iblisnya sangat cepat meleleh. Melihat Kimondo akan jatuh ke tangan Mo Yuanbai, dia tiba-tiba meraung dan meledak. Sungguh ledakan yang sangat mengerikan, membuat seluruh lembah bergetar hebat. Kemudian cahaya jiwa yang gelap tiba-tiba keluar dari formasi besar, mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan. Kamu ingin pergi dari depan Bensao? Apakah kamu terlalu meremehkan Bensao? Ucap Qinchen tersenyum tipis, dan sosoknya bergetar. Dia muncul di depan cahaya jiwa ini dan meraih cahaya jiwa Kimondo. Kimondo berjuang keras di tangan Qinchen, berteriak marah. Tetapi Qinchen akan memasukkannya ke dalam lempeng Gio keberuntungan alam semesta dan membiarkan Lao Yuan menanganinya. Dalam formasi besar, Wolong Seng, Jujisen dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan wajah pahit. Mereka tahu bahwa mereka benar-benar telah selesai dan bahkan iblis asing tidak dapat melarikan diri. Pada akhirnya, Wolong Seng dan yang lainnya menyerah dan ditangkap oleh Shuo Yuancheng. Kaisar Pedang, Anda menemani Pavilion Master, Mo Yuanbai dan Master Qin. Aku akan pergi memeriksa yang lain. Ucap Shuo Yuancheng bertindak dengan penuh semangat dan tegas. Xiao Chen, suara kejutan yang menyenangkan terdengar, dan 4 sosok bergegas keluar dari kegelapan. Ketika keempat orang ini melihat Qinchen, mata mereka berkedip. Ternyata itu adalah Wang Qiming, Di Tianyi, Leng Wushuang, dan Qin Ying. Qinchen memandang mereka berempat. Hari ini, Wang Qiming dan beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan, Qin Ying sepupu Qinchen yang terlemah di antara mereka telah menembus tahap tengah dari tahap ke-9. Dan Wang Qiming mendekati puncak tahap tengah, bahkan samar-samar memasuki ranah Kaisar Wudi tingkat akhir. Melihat sosok empatnya, Qinchen merasa seolah-olah reunian. Hari ini, Wang Qiming dan yang lainnya semuanya mengenakan pakaian sederhana. Tetapi napas di tubuh mereka sangat menakutkan seperti jurang maut. Waktu telah memungkinkan setiap orang untuk tumbuh dewasa. Dan setiap orang menjadi berbeda. Xiao Chen, ucap Wang Qiming berjalan dengan penuh semangat. Di Tianyi dan Leng Wushuang dengan semangat menyapa. Xiao Chen! Saat itu, mereka adalah jenius dari dinasti Dawei yang arogan. Dan Qinchen hanyalah pribumi di tanah 5 kerajaan. Namun, setelah keduanya dikalahkan Qinchen di ibu kota selatan kuno, mereka sepenuhnya diyakinkan oleh Qinchen. Jika bukan karena Qinchen, kemungkinan besar mereka masih berjuang keras di tanah 100 dinasti. Kemungkinan besar mereka masih berjuang keras di tanah 100 dinasti. Bahkan, jika mereka dapat memasuki ranah Raja Wu, palingan mereka hanya bisa mencapai ranah puncak Raja Wu, tingkat 7. Saya belum melihatmu selama beberapa tahun, dan kalian semua telah menjadi lebih kuat. Ucap Qinchen memandang Wang Qiming dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya. Kakak Ying! Kemudian tatapan Qinchen jatuh kepada Qin Ying. Qinchen, saya mengkhawatirkanmu. Jawab Qin Ying matanya berkaca-kaca. Melihat Qin Ying, Qinchen tiba-tiba teringat ibunya. Bahwa sampai sekarang tidak ada berita tentang ibunya di daratan. Membuat Qinchen cukup khawatir. Ini semua juga berkat perlindungan guru dan yang lainnya. Ucap Wang Qiming menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan getir. Qinchen segera berbalik dan membungkuk kepada Kaisar Pedang dan yang lainnya. Tempat Kaisar Wudi buru-buru menjawab. Tuan Qin terlalu sopan. Anda adalah penguasa kota Guntur Surgawi. Wang Qiming dan yang lainnya adalah murid kami. Jadi tentu saja kami akan melindungi mereka. Ucap Kaisar Pedang. Mo Yuanbai tersenyum dan berkata,
lebih baik kita ngobrol di kedai kopi. Dan sekelompok orang dengan cepat datang ke sebuah lembah dan menemukan tempat untuk duduk.